Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Sodik. Kali ini Kak Sodik akan menjelaskan materi kelas 6, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Setelah memahami tentang perkembangbiakan generatif, sekarang kamu akan belajar mengenai perkembangbiakan vegetatif. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami antara lain tunas, spora, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, geragih atau stolon. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga atau calon buah. Contohnya adalah pohon tebu, pisang, dan bambu. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora yang dinamakan sporanium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan berbentuk umbi. Jika umbi ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah kentang dan ubi jalar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara umbi lapis. Umbi lapis adalah daun yang berlapis-lapis dan tebal sehingga membentuk seperti batangnya. Pada bagian dasar tumbuh akar serabut. Di antara lapisan-lapisan umbi lapis terdapat bakal tunas. Jika umbi lapis ditanam, bakal tunas akan tumbuh menjadi tunas dan tumbuh jadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga lili. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Akar tinggal pada tumbuhan berguna untuk menumbuhkan tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, alang-alang, dan lengkuas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas liar yang tumbuh di luar bagian batang. Biasanya ia tumbuh di tepi daun, contohnya tumbuhan cocor bebek. Selain itu, tunas adventif juga bisa muncul pada akar, seperti pada tanaman sukun dan kesemut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Tumbuhan baru akan tumbuh pada buku-bukunya dan tidak
tergantung pada induknya. Contohnya adalah pohon stroberi, pegagan, dan rumput teki. Itulah tadi materi tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sekarang kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, okulasi atau menempel, stek, merunduk, dan menyambung. Mencangkok adalah sistem perkembangbiakan vegetatif dengan cara melukai tumbuhan bagian batang dan kemudian membungkusnya dengan gumpalan tanah hingga tumbuh akar. Tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium seperti rambutan, mangga, dan jambu air. Keuntungan dan kerugian mencangkok dapat dilihat pada tabel berikut. Okulasi atau menempel merupakan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Perhatikan cara melakukan okulasi berikut. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa mengganggu tumbuhan akar. Stek dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Merunduk adalah proses pembiakan vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang panjang dengan merundukkannya ke tanah. Jadi, batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Tetapi, kita harus menimbun batang tanaman dengan tanah. Dari ruas-ruas batang tanaman tersebut akan tumbuh akar dan menjadi tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah arbai, apel, dan alamanda. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman tersebut, sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Dari materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, dapat dibuat diagram sebagai berikut. Sekian pembelajaran dari kakak. Nah, adik-adik, semangat belajar di rumah ya, dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.